tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan lihat di samping saya ini, di belakang ini semua tanaman cabai ini merupakan tanaman cabai rawit Ori 212. Nah, khususnya di saat seperti sekarang ini, yaitu di musim penghujan, ada beberapa tahapan atau teknik-teknik yang harus kita terapkan sebenarnya kawan-kawan dalam perawatan. Jika kita tidak melakukan perawatan dengan ekstra, maka yang terjadi adalah kita bisa mengalami namanya gagal panen. Nah, gagal panen ini disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi, yang bisa menyebabkan busuk batang, layu fusarium, ataupun rontok bunga dan buah. Dan juga yang paling parah menyerang tanaman cabai di musim hujan, khususnya di fase pembuahan, adalah Anthranoxa atau busuk buah. Ini sangat rentan sekali jika kita melakukan perawatan yang tidak tepat. Oh iya kawan-kawan, hari ini kita berada di kebun pagi-pagi sekali. Di tempat kita ini ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut, jadi cuacanya sangat dingin sekali, apalagi di musim penghujan. Nah, untuk mengatasi agar kesehatan kita tetap terjaga, walaupun kita sebagai petani, kita memakai yang namanya sarung tangan untuk melindungi diri agar khususnya tidak mengalami kram di tangan kawan-kawan. Itu biasa terjadi di daerah dingin kawan-kawan. Nah, ini sarung ini merupakan raja sarung tangan, sangat elastis sekali. Ini dilengkapi dengan karet-karet seperti ini kawan-kawan, sangat enak sekali dipakai, dia hangat kawan-kawan. Ini bagus digunakan di waktu melakukan penyempraian ataupun kegiatan-kegiatan lain di dunia pertanian. Nah, sangat simple memakainya seperti ini. Dia hangat jadinya kawan-kawan, tangan itu tidak menjadi kram. Karena kalau di daerah dingin, kalau kita tidak terbiasa, yang terjadi adalah tangan kita kram, kaki kita kram. Makanya kita perlu memakai yang namanya raja sarung tangan seperti ini. Jadi dia hangat tangan kita kawan-kawan. Inilah kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawit Ori 212 yang kita rawat sampai sekarang dan hasilnya cukup memuaskan. Buahnya lebat seperti ini, tidak mengalami namanya serangan penyakit khususnya Anthranoxa. Nah, teknik-teknik yang kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai khususnya di musim penghujan ini, kita melakukan penyiraman atau pengocoran kawan-kawan dengan menggunakan kalsium dan boron dengan dosis kurang lebih, khusus di musim penghujan kita memakai 4 sendok makan sampai untuk takaran 20 liter air. Kita kocor langsung pada lubang tanam. Dan juga kita melakukan nutrisi tambahan, yaitu menggunakan asam humat. Ini asam humat sangat penting sekali kawan-kawan di musim penghujan. Karena asam humat itu bagus sekali untuk menetralkan pH tanah. Jika pH tanah netral, secara otomatis tanaman cabai akan tumbuh atau berkembang dengan baik, dan jamur tidak mudah menghinggapi atau menyerang tanaman cabai itu sendiri, sehingga bisa menghasilkan buah seperti ini. Nah, khusus untuk menghindari daripada serangan jamur Anthranoxa, kita juga melakukan penyempraian interval 7 hari sekali atau seminggu sekali dengan menggunakan unsur kalium, fosfat, dan boron. Nah, biasa yang kita gunakan adalah Kalinet dengan dosis kurang lebih 30 mili untuk takaran 1 tangki semprot kawan-kawan, sehingga buahnya tetap aman seperti ini. Dan sedangkan untuk fungisidanya kita menggunakan yang namanya bahan aktif mancozeb. Masih sangat simpel sekali untuk fungisidanya kawan-kawan. Ini kawan-kawan buahnya luar biasa, walaupun di musim penghujan tetap tidak mengalami kerontokan. Nah, inilah yang sangat penting yang ingin saya sampaikan sebenarnya kawan-kawan. Jika pH tanah normal, otomatis seperti tadi saya sampaikan, serangan jamur itu tidak mudah menyerang tanaman cabai. Ini berpengaruh penting untuk kelangsungan perkembangan tanaman cabai kawan-kawan. Dan yang terpenting adalah bagaimana bunga-bunga seperti ini lebat sekali, luar biasa. Walaupun di musim penghujan dia tidak mengalami kerontokan. Nah, kuncinya seperti yang sudah saya sampaikan, kita kocor dengan kalsium boron, kita spray dengan menggunakan Kalinet ataupun bahan-bahan yang lain yang sangat bagus sekali di musim penghujan kawan-kawan. Seperti contohnya kita bisa memakai Kalha, kalsium, asam humat, itu bagus juga kawan-kawan untuk mengatasi namanya kerontokan bunga dan buah. Dan khususnya boron itu sangat berperan penting kawan-kawan untuk kelangsungan bunga-bunga cabai seperti ini. Jika tanaman cabai kekurangan unsur boron, maka yang terjadi biasanya sistem
penyerbukan itu tidak berjalan dengan sempurna atau dengan baik. Makanya yang terjadilah biasa tanaman buahnya menjadi kurang. Itu yang terjadi secara umum, kawan-kawan. Ini luar biasa sekali. Ini lebat sekali nih bakal buahnya, ini bunga-bunganya, kawan-kawan. Nah, sedangkan untuk masalah keriting daun kita menggunakan insektisida bahan aktif abamectin, kawan-kawan, itu cukup efektif. Nah, ini kawan-kawan ada daunnya kuning-kuning sedikit seperti ini dan rontok. Karena di tempat kita sekarang ini hujan luar biasa, kawan-kawan, dari siang sampai malam itu hujan terus. Inilah yang terjadi biasanya, kawan-kawan. Tapi ini tidak terlalu berpengaruh untuk buah kalau kita melakukan penyemprotan dengan Kalinet, kawan-kawan, dan asam humat ataupun Kalha, kawan-kawan. Yang penting yang kita pertahankan bagaimana caranya agar bunga dan buah tidak mengalami kerontokan. Khususnya di musim penghujan, kawan-kawan. Itu sangat penting sekali. Yang bisa menyebabkan kegagalan sebenarnya adalah kalau hujan setiap hari dari pagi sampai malam, itu bisa mengalami kerontokan walaupun bagaimanapun cara kita merawat. Karena kita tidak mungkin bisa melakukan penyemprotan, kawan-kawan, kalau hujan setiap hari juga. Tapi mudah-mudahan cuaca tidak seperti itu, bisa ada waktu untuk melakukan penyemprotan, kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan sebagai pengalaman kita dalam budidaya tanaman cabai khususnya di musim penghujan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga di tahun ini, tahun baru 2024, kita menjadi sukses sama-sama dan semakin semangat, kawan-kawan.